Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada penjelasan tentang tugas dan Masuk. Saya sendiri Novita Kornaviti dengan NIM A01323024. Perkenalkan, nama saya Aceh Wida Kusuma, NIM A013230. Perkenalkan, nama saya Dava Dela dengan NIM A01323001. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sabira Ramal Baladi dengan NIM A01323027. Dan terakhir saya Tila Ramal Dianta Putra, NIM A01323005. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, ini dari kelompok 5 dan di sini tuh kita mau menjelaskan mengenai produk yang telah kita analisis. Tugasnya yaitu menganalisis produk yang telah dikerjakan, lalu dianalisis apakah termasuk produk inovatif ataupun fungsional, lalu dikelompokkan dalam MTS, MTO, ATO, atau ETO. Yang pertama ada perusahaan Nissan. Nissan adalah perusahaan otomotif. Mereka merancang, memproduksi, dan menjual berbagai jenis kendaraan termasuk mobil, mobil penumpang, kendaraan komersial, dan kendaraan listrik. Nissan juga memproduksi suku cadang otomotif yang menyediakan layanan terkait. Perusahaan ini dikenal dengan merek-merek seperti Nissan, Infiniti, dan Datsun. Untuk Nissan sendiri itu termasuk produk inovatif. Mereka terkenal dengan berbagai inovasi dalam industri otomotif, terutama dalam hal teknologi kendaraan listrik dan sistem penggerak otonom. Alasan mengapa Nissan merupakan perusahaan inovatif yang pertama adalah teknologi keselamatan dan pengemudian otonom. Yang kedua ada inovasi desain dan efisiensi. Yang ketiga ada aliansi strategi, dan keempat adalah pengembangan kendaraan listriknya. Untuk kategori produknya, perusahaan Nissan itu termasuk kategori produk MTS atau Make to Stock. Metode produksi utama untuk model kendaraan populer yang diproduksi dalam jumlah besar, kendaraan seperti sedan, SUV, plus truk, dan crossover diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan pasar dan disimpan sebagai persediaan di dealer-dealer. Terus yang kedua ada Assemble to Order atau ATO, digunakan untuk kendaraan yang memungkinkan beberapa tingkat kostumisasi. Contoh produk Nissan Leaf dengan berbagai opsi baterai dan fitur teknologi. Beberapa varian dari SUV dan truk yang memungkinkan pilihan fitur tambahan. Selanjutnya adalah Volkswagen. Volkswagen atau VW adalah sebuah perusahaan otomotif berbasis di Wolfsburg, Saxony, Jerman. Didirikan pada tahun 1937. Volkswagen adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan memiliki beberapa merek mobil lainnya seperti Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda Auto, Scania, MAN Truck, dan Bus, Volkswagen Komersial, dan Bugatti. Jenis produk. Volkswagen termasuk produk fungsional karena produk utamanya, yaitu mobil, dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar transportasi. Mobil-mobil Volkswagen menawarkan fitur-fitur standar yang diharapkan dari kendaraan, seperti kenyamanan, keamanan, efisiensi bahan bakar, dan kinerja yang handal. Volkswagen juga dapat dianggap sebagai produk inovatif karena merek ini telah menghadirkan berbagai teknologi dan konsep baru dalam industri otomotif. Contohnya, mereka memperkenalkan mesin diesel TDI yang efisien dan bertenaga, serta sistem penggerak 4 roda, 4Motion, yang meningkatkan traksi dan kinerja mobil di berbagai kondisi jalan. Kategori produk. Kategori produk dari Volkswagen adalah Make to Order atau MTO. Volkswagen menggunakan strategi MTO untuk beberapa produk, seperti kendaraan yang diproduksi berdasarkan pemesanan pelanggan. Dalam sistem ini, Volkswagen tidak memproduksi kendaraan sebelum ada pesanan dari pelanggan. MTO memungkinkan pelanggan untuk memilih spesifikasi yang lebih detail dan memastikan bahwa kendaraan yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada perusahaan Dior. Dior merupakan perusahaan mewah asal Prancis yang didirikan pada tahun 1946 oleh perancang busana Christian Dior. Perusahaan ini terkenal karena kontribusinya yang besar terhadap dunia fashion, khususnya haute couture. Nah, Dior ini menawarkan berbagai produk yang meliputi pakaian, aksesoris, sepatu, tas, perhiasan, jam tangan, kosmetik, dan parfum. Untuk jenis produknya sendiri, Dior termasuk produk inovatif. Mengapa? Karena
Meskipun produk fungsional seperti pakaian, tas, dan sepatu juga tersedia, Dior dikenal karena inovasi dan kreativitasnya dalam desain dan teknologi produk-produk kosmetik ataupun parfum mereka. Nah, Dior ini juga seringkali merilis produk-produk baru dengan formula dan teknologi terbaru yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang unik dan premium kepada konsumen mereka. Selanjutnya yaitu kategori produk. Nah, Dior ini termasuk dalam make to order atau MTO. Dalam konteks Dior ini, mungkin berarti bahwa beberapa produk khusus atau pakaian diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Kedua, Dior juga termasuk dalam make to stock. Dior ini juga menggunakan model make to stock ini untuk mengoleksi pakaian ready untuk dipakai dan beberapa produk aksesoris yang dijual secara langsung di toko-toko mereka. Selanjutnya adalah PT Denso. Denso Corporation adalah perusahaan Jepang yang merupakan salah satu produsen komponen otomotif terbesar di dunia. Mereka berkantor pusat di Karya Aichi, Jepang, dan terlibat dalam pengembangan teknologi otomotif canggih. Denso dikenal karena inovasi dan kualitas produknya, serta menjadi pemasok utama bagi berbagai merek mobil terkemuka. Pada tahun 2016, Denso merupakan pemasok suku cadang otomotif terbesar keempat di dunia. Perusahaan ini memiliki banyak anak usaha dan bekerja di seluruh dunia. Produk ini termasuk produk fungsional. Denso memproduksi spare part mobil sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dari mobil tersebut. Salah satu produk yang diproduksi adalah meter cluster dari berbagai jenis mobil yang dimiliki oleh Toyota seperti Avanza dan Fortuner. Denso juga terlibat aktif dalam pengembangan teknologi otomotif. Untuk kategori produknya sendiri, dalam PT Denso Indonesia, produk yang diproduksi menggunakan sistem just in time atau make to order. Sistem JIT yang digunakan oleh Denso merupakan sistem produksi yang memproduksi sesuai dengan pesanan yang ada. Secara singkat, sistem JIT sama dengan sistem make to order. Perusahaan mobil yang bekerja sama dengan PT Denso melakukan pemesanan bagian mobil dengan jumlah yang mereka butuhkan. PT Denso memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan tersebut. Oke, selanjutnya adalah PT Campina Ice Cream Industry. Jadi di sini perusahaan ini merupakan produsen es krim yang berbasis di Indonesia. Produk-produk mereka meliputi berbagai macam es krim dalam berbagai rasa dan bentuk tentunya. Mulai dari es krim stick, es krim cone, hingga es krim dalam kemasan cup. Lalu pertanyaannya adalah, apakah PT Campina Ice Cream ini merupakan produk inovatif atau produk fungsional? Jadi jawabannya adalah produk inovatif. Kenapa? Karena Campina selalu berinovasi dalam hal varian rasa dan kemasan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang terus berkembang setiap harinya. Selain itu, Campina juga memperhatikan aspek kesehatan dalam berbagai produknya. Seperti contoh nih, mereka memiliki lini produk seperti hula-hula yang terbuat dari bahan-bahan alami dan Tropicana Slim yang mengandung pemanis rendah kalori. Lalu, untuk kategori produk dari PT Campina Ice Cream ini adalah make to stock. Kenapa kok begitu? Karena model produksi make to stock ini berarti produksi diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan dan disimpan sebagai stok sebelum ada pesanan dari pelanggan. Hal ini umum dilakukan terutama dalam industri makanan dan minuman, termasuk es krim tentunya, karena memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan cepat dan efisien. Untuk selanjutnya adalah contoh produk assembly to order. Di sini adalah perusahaan Dell, merupakan satu contoh perusahaan yang menerapkan assembly to order. Perusahaan ini memberikan izin dan kebebasan kepada para konsumen untuk membuat produknya sendiri. Konsumen boleh memilih komponen dan mengkombinasikannya sesuai dengan keinginan secara bebas, mulai dari pemilihan prosesor, monitor, disk drive, dan komponen penting lainnya. Dalam proses produksinya, perusahaan Dell Computer akan menyimpan persediaan bahan baku dalam bentuk suku cadang mesin. Setelah itu, jika ada pesanan yang masuk dari konsumen, perusahaan baku akan mulai merakit produk satu persatu. Kemudian, perusahaan mengirimkan produk custom kepada konsumen dalam waktu yang singkat karena produk tinggal dirakit saja. Untuk selanjutnya adalah contoh engineer to order. Secara garis besar, sistem produksi engineer to order ini dilakukan oleh industri besar yang memproduksi barang atau layanan dalam jumlah yang sedikit. Beberapa contoh perusahaan yang menerapkan sistem ini adalah yang pertama, pembuatan aksesoris dan perhiasan, lalu pembuatan desain dan website, pembuatan pabrik mobil, pemadam kebakaran, pabrik pembuat kapal terbang, dan konstruksi jalan raya dan jembatan. Kasih karena telah menonton dari awal hingga akhir. See you in next video. Bye-bye.